Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita hadiahkan solawat buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatihah, NIM 202001941. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah semester 2 di STIE Syariah Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Sukma Mehilda untuk menjelaskan materi tentang 5 kaidah asas dalam kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 5 kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah-kaidah yang disimpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenai hukum-hukum fikih. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih ini adalah rumusan para ulama setelah mereka melakukan istiqra atau observasi terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenai berbagai hukum fikih. Kaidah fikih ini banyak sekali, namun kaidah-kaidah yang asasi ada 5. Biasa disebut dengan Al-Qawaid, Al-Fiqhiyah, Al-Khams atau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Baiklah, selanjutnya saya akan meringkas mengenai 5 kaidah fikih ini. Kaidah yang pertama, perkara tergantung pada tujuannya. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Dalam hal ini, amalan tergantung kepada niat. Maksudnya yang pertama, diterima tidaknya amalan oleh Allah tergantung pada niatnya. Apakah ikhlas karena Allah ataukah tidak. Yang kedua, amalan mubah bernilai ibadah ataukah tidak. Untuk membedakan perbuatan biasa atau adat dengan ibadah. Yang keempat, untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, penerapan kaidah-kaidah ini membedakan perbuatan biasa dengan ibadah. Adapun contoh penerapan kaidah untuk membedakan perbuatan biasa dengan ibadah, yang pertama, duduk di masjid bisa jadi sekedar untuk beristirahat atau dengan tujuan untuk iktikaf, tergantung niatnya. Yang kedua, memberi harta kepada orang lain bisa jadi untuk zakat atau kafarah atau sekedar sedekah biasa, tergantung niatnya. Yang ketiga, menyembelih binatang bisa jadi untuk ibadah kurban atau akikah, atau sekedar untuk makan-makan biasa, tergantung niatnya. Lalu, contoh penerapan kaidah untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Yang pertama, solat 4 rakaat bisa jadi solat zuhur atau solat asar, tergantung niatnya. Puasa bisa jadi puasa qadhah atau puasa sunnah, tergantung niatnya. Solat 2 rakaat di waktu subuh bisa jadi solat subuh atau solat sunnah sebelum subuh, tergantung niatnya. Selanjutnya, kaidah kedua. Keyakinan tidak hilang oleh keraguan atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dalilnya adalah hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah telah buang angin dalam solatnya. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Contoh penerapan kaidah ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Selanjutnya, kaidah ketiga. Kesempitan mendatangkan kemudahan.
Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Lalu firman Allah yang kedua, dan tidaklah Allah jadikan atas kalian dalam agama itu kesukaran. Contoh dari kaidah ini adalah berbagai macam kemudahan dalam ibadah bagi mereka yang memiliki kesempitan atau kesulitan, seperti sholat kasar bagi musafir, sholat dengan duduk atau baring bagi orang yang sakit, qadha puasa bagi musafir dan yang sakit, dan membayar fidyah bagi orang yang sudah tidak lagi sanggup berpuasa. Kaidah yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Ada dalilnya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah memberikan kemudaratan kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dari contoh penerapan kaidah ini yaitu haramnya makanan yang diharamkan menjadi hilang jika seseorang tidak mendapati satu makanan pun kecuali makanan haram itu, dan jika ia tidak memakannya, maka ia akan mati. Lalu contoh yang kedua, seseorang yang dipaksa untuk mengucap kalimat kekafiran di bawah ancaman yang nyata, diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat tersebut asalkan hatinya masih menetap dalam keimanan. Selanjutnya, kaidah kelima. Adat atau kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kaum muslimin menganggap baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Contoh penerapan kaidah ini adalah penetapan masa haid, kadar nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarah, dan sahnya akad jual beli tanpa ucap eksplisit atau aku jual dan aku beli dalam sistem jual beli modern. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga hasil yang didapat dari penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض